Terpisah karena perceraian orang tua, dua kakak adik ini kembali dipertemukan di tempat yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Awan tipis menggantung rendah di atas kota Krakow, menyebarkan cahaya pucat yang membuat langit tampak beku dan suram. Angin musim gugur menyelusup di antara celah-celah bangunan tua, membawa serta daun-daun maple yang gugur satu persatu, warnanya coklat keemasan seperti kertas tua. Di halaman depan Balai Budaya Srotmiesce, Rangga berdiri mematung. Jaket wol hijau tua membungkus tubuhnya rapat, sementara kamera tergantung di dadanya, dingin menempel pada dada. Embusan napasnya membentuk awan tipis yang lenyap seketika, dan tangan-tangannya yang gemetar digosok berulang, lebih karena tegang daripada karena cuaca. Di sekelilingnya, para relawan sibuk memasang dekorasi, lampion kertas, kain tenun dari Asia Tenggara, serta meja-meja kecil untuk mencicipi makanan tradisional. Tapi semua itu seperti latar kabur bagi pikirannya yang terus berkelana. Ini bukan sekadar festival budaya, bisiknya lirih, nyaris seperti angin. Ia berjalan perlahan menyusuri trotoar kuno di distrik Kazimierz, menatap pepohonan yang daunnya seperti menyala di bawah cahaya redup sore hari. Meski tanah ini asing, Krakow terasa seperti memanggil sesuatu yang pernah hilang dalam dirinya. Ia yakin, ada sesuatu yang dulu dirampas dari hidupnya, dan belum pernah dikembalikan. Bayangan Sofia kembali muncul dalam benaknya. Tawa kecil yang mengisi sore di ruang sempit mereka, suara sendok yang saling beradu saat mereka berebut semangkuk sup, dan pelukan terakhir sebelum mobil tua milik Larissa Dewi, ibunya, menghilang di ujung gang sempit di Cempaka Putih. Waktu itu Sofia masih bocah, 5 tahun, rambut dikuncir rapi, mata sembab karena tangis panjang. Lalu lenyap. Tidak ada kabar susulan, tidak ada alamat baru. Hanya selembar foto kusam yang terselip di dompet Rangga selama 2 dekade, pudar tapi tak pernah hilang dari hati. Langkahnya terhenti di atas jembatan Podgorski yang membentang tenang di atas sungai Wisla. Airnya mengalir lambat, memantulkan langit kelabu yang hampir tak punya rona. Rangga menatap siluetnya sendiri di permukaan air, lalu menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah adiknya masih mengingatnya? Atau bahkan tahu bahwa ia pernah punya seorang kakak? Tangannya meremas tali kamera, seolah mencoba mengalihkan gejolak yang pelan-pelan menyeruak ke permukaan. Rahangnya mengeras, wajahnya menegang menahan luapan rasa yang terlalu lama terpendam. Ia tidak datang ke Polandia hanya untuk mengabadikan momen-momen estetis. Ia membawa harapan yang tak pernah benar-benar padam, bahwa di antara ribuan wajah dan jalan yang tak dikenalnya, Krakow akan mempertemukannya lagi dengan Sofia. Dan tepat saat ia hendak melangkah lagi, dari balik bangunan tua di ujung jalan, terdengar lantunan biola yang menggetarkan hati, membuatnya menoleh tajam. Sore di Taman Planty, Krakow, menyuguhkan keramaian yang hangat. Wangi sate dan rendang dari kios makanan Indonesia bercampur dengan aroma kayu bakar dan kopi khas dari sudut-sudut Eropa Timur. Anak-anak berkejaran di antara bangku taman, balon-balon warna cerah bergoyang di udara, dan gelak tawa pengunjung berpadu dengan gemerincing alat musik etnik yang dimainkan di panggung kecil dekat air mancur. Di antara hiruk-pikuk itu, Rangga berdiri sedikit menjauh. Jemarinya lincah menekan tombol kamera, memburu detik-detik berharga, sebuah ekspresi tulus, sentuhan ringan, momen yang hanya hidup sekali dalam lensa. Namun lensa itu tiba-tiba berhenti bergerak. Di bawah pohon kastanye tua yang cabangnya menjuntai ke tanah, seorang perempuan berdiri sendiri. Mantel biru dongker membalut tubuhnya, dan syal abu-abu muda terikat longgar di lehernya. Rambut coklat keemasan menari lembut di tiup angin. Dengan mata terpejam, ia menggesek biola yang dipegangnya erat. Tubuhnya bergerak perlahan, menyatu dengan melodi yang asing di telinga banyak orang di taman itu, namun sangat familiar bagi Rangga. Itu bukan sekadar lagu. Itu adalah tembang dari Sulawesi Selatan, yang dahulu sering terdengar dari dapur sempit rumahnya di Cempaka Putih, saat Larissa Dewi menyanyikannya sambil menyiapkan sarapan. Lagu itu kini terdengar dari biola, dengan aksen yang sedikit berbeda, tapi jiwa dalam nadanya tetap sama. Rangga menurunkan kameranya perlahan,
seperti kehilangan kendali atas napasnya sendiri. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu saat ia perlahan membuka mata. Sesuatu yang menghantam memori yang telah lama ia kubur. Sorot itu mengingatkannya pada ibu. Ia memotret lagi, hampir tak sadar, seolah terdorong oleh kekuatan di luar nalarnya sebagai fotografer. Namun semakin ia perhatikan, dari cara perempuan itu memiringkan kepalanya saat menggapai nada tinggi, hingga senyum samar yang muncul saat nada lembut dimainkan, rasa gelisah tumbuh di dalam dadanya. Wajah itu bukan hanya menyerupai. Ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti lembaran masa silam yang bangkit dalam rupa manusia. "Siapa kamu sebenarnya?" bisik Rangga, suara tercekat, tangan gemetar menggenggam kamera yang kini terasa berat di lehernya. Dan ketika lagu itu mencapai nada penutup, gadis itu membuka mata sepenuhnya dan menatap ke arah Rangga. Tatapannya lurus, menusuk, seakan tahu betul siapa yang berdiri di balik kerumunan. Dalam sekejap, seolah seluruh taman membeku. Waktu berhenti, hanya untuk mereka berdua. Tepuk tangan mengiringi akhir pertunjukan dengan kehangatan yang membekas. Gadis itu menunduk hormat, lalu membungkuk ringan sambil tersenyum kecil kepada seorang anak yang memberinya setangkai bunga plastik. Dengan gerakan pelan, ia memasukkan biola ke dalam kotak kayu usang yang permukaannya dipenuhi stiker dari berbagai kota dan negara, tanda perjalanan panjang yang tak singkat, mungkin juga hidup yang terus berpindah dan dipenuhi pentas. Dari balik kerumunan yang mulai bubar, Rangga berdiri terpaku, memandangi sosok ramping itu dari belakang. Punggungnya tampak begitu nyata, tapi di saat bersamaan, seperti mengintip kembali 20 tahun lalu, bab yang belum pernah ia tutup sepenuhnya. Rangga menelan ludah, dadanya terasa sesak. Lalu dengan langkah yang ragu tapi tak bisa lagi ditahan, ia bergerak mendekati gadis itu. "Permisi," ucapnya dalam bahasa Inggris, suaranya nyaris bergetar di udara sore yang dingin. Gadis itu menoleh pelan. Tatapannya singkat tapi tajam. Ia mengangguk kecil dan menjawab, "Yes." Mulut Rangga terbuka, tapi tak ada kata yang langsung keluar. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya bertanya, "What's your name?" "Sofia," jawabnya tanpa banyak jeda. Namun belum sempat Rangga bereaksi, gadis itu menambahkan, seperti sudah terbiasa mengucapkannya, "Sofia Putri Kaminska." Dunia Rangga seketika terhenti. Keramaian bazar dan suara musik di latar, seperti diredupkan oleh kesunyian yang tiba-tiba. Nama itu menyambar kesadarannya seperti petir di langit cerah. Ia menatap tak berkedip, napasnya tertahan, jantungnya berdegup kencang tapi seperti kehilangan irama. "Sofia, Putri." Gumamnya nyaris tanpa suara, seolah mengucapkan nama yang selama ini hanya ada di dalam kenangan samar dan mimpi-mimpi larut malam. Sofia memiringkan kepala, matanya menyipit sedikit. "Do I know you?" tanyanya, ragu tapi terdengar tulus ingin tahu. Rangga menarik napas panjang, mencoba menenangkan getaran dalam dadanya. "Nama saya Rangga. Rangga Prasetya," katanya perlahan, seakan menyebutkan nama itu bisa mengguncang seluruh kenyataan yang baru saja ia injak. Sofia menatap wajahnya lekat-lekat, seperti sedang mencari potongan puzzle yang pernah hilang dari masa kecilnya. Kemudian dengan suara pelan, hampir tak percaya, ia berbisik, "Rangga, aku rasa Mama pernah sebut nama itu waktu aku masih kecil." Lalu dengan nada lirih, seperti membuka pintu rahasia yang lama terkunci, ia menambahkan, "Ayahku orang Indonesia. Tapi aku nggak pernah kenal dia. Mama hampir nggak pernah cerita. Selalu jadi pertanyaan buatku." Mata mereka bertemu. Dalam tatapan yang dalam dan tak berkedip itu, semua suara di sekitar seperti menghilang. Yang tersisa hanya dua jiwa yang seolah baru saling menyadari keberadaan satu sama lain, dan kebenaran yang pelan-pelan muncul ke permukaan. Namun di balik keharuan yang mulai meresap ke tubuh Rangga, ada satu pertanyaan yang menggantung sunyi tapi mengguncang. Benarkah dia Sofia yang selama ini ia cari, atau hanya pantulan dari kerinduan yang terlalu lama ia simpan sendirian? Sore di Wrocław menyisakan hawa lembut yang membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Daun-daun yang gugur berputar perlahan dihembus angin, menyapu jalanan taman yang kini mulai sunyi. Mentari menggantung rendah di ufuk barat, menyiram langit dengan cahaya keemasan yang menyilaukan sekaligus menenangkan. Tak terdengar lagi tawa anak-anak atau denting musik dari panggung kecil yang tadi riuh. Di tepi kolam mungil yang memantulkan langit oranye, Rangga dan Sofia duduk berdampingan.
Tak banyak kata. Namun kesunyian itu bukan canggung, melainkan dipenuhi makna yang belum sempat dirangkai dalam kalimat. Dari saku dompet usangnya, Rangga mengeluarkan selembar foto lusuh yang mulai memudar warnanya. Ia menatapnya sebentar, lalu menyodorkannya perlahan ke Sofia. Di dalamnya, seorang anak lelaki kecil duduk bersisian dengan perempuan muda yang tengah menggendong seorang bocah perempuan berambut 2 kuncir. Wajah si gadis kecil itu terekam jelas, penuh tawa dan kepolosan yang kini hanya tersisa dalam sorot mata wanita muda di sampingnya. Sofia menerima foto itu dengan kedua tangan, menatapnya lama, nyaris tak bernapas. "Itu, aku," gumamnya pelan, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Jarinya menyusuri lekuk wajah ibunya dalam foto, gerakannya pelan dan penuh kelembutan. "Mama, masih sangat muda di sini." Nada suaranya mulai bergetar. Dari balik mantel tebalnya, Sofia mengeluarkan sebuah kalung emas tipis. Liontin kecil berbentuk oval menggantung di ujungnya. Ia membukanya perlahan dan menunjukkannya pada Rangga. Di balik penutup liontin, terpampang potret seorang perempuan dengan senyum lembut yang sama seperti dalam foto tadi, Larissa Dewi. Sosok yang begitu kuat membekas dalam kenangan mereka berdua, meski dari dua arah hidup yang terpisah jauh. Dia selalu bilang, "Kita harus pergi," tapi gak pernah jelas alasannya. Katanya, nanti dia akan cerita semuanya, tapi dia keburu pergi sebelum sempat menjelaskan. Suara Sofia lirih, matanya masih tertambat pada liontin di genggamannya. Rangga menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca. Ia mengangguk pelan, suaranya terdengar serak saat berbisik. "Ayah pun sama. Selalu diam, selalu menghindar. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa masih ada yang belum selesai." Sofia menoleh, menatap Rangga perlahan. Sorot matanya seperti cermin bagi emosi yang tak pernah mereka ucapkan. Kelegaan, kebingungan, dan kerinduan yang selama ini tak punya tujuan. Senyum tipis terbentuk di bibirnya, meski air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Aku gak tahu harus mulai dari mana," katanya lirih, dengan suara yang membawa beban bertahun-tahun lamanya. Musim gugur di kota Gdańsk semakin menusuk tulang. Dingin merayap pelan masuk melalui celah-celah kusen jendela di sebuah apartemen tua peninggalan Larissa Dewi, ibu Sofia, yang terletak di distrik Kurses. Ruangan sederhana itu dipenuhi benda-benda kenangan, rak-rak buku kusam, bingkai foto hitam putih yang digantung miring, dan aroma lembut teh herbal yang mengepul dari cangkir di atas meja kayu. Rangga dan Sofia duduk berhadapan di atas sofa yang warnanya telah pudar oleh waktu. Di antara mereka terhampar album lama, tisu yang telah basah, dan cangkir yang mulai kehilangan panasnya. Di luar, hujan rintik mengetuk kaca jendela dengan ritme yang pelan dan menyayat. Sofia memeluk bantal kecil di pelukannya, matanya kosong menatap potret ibunya yang tengah mengajar, berdiri di depan kelas dengan senyum lelah yang tak sepenuhnya tulus. "Mama jarang bicara soal Indonesia," ucapnya pelan, suaranya seperti diseret angin dingin dari luar. "Tapi tiap malam, sebelum tidur, dia selalu nyanyi lagu-lagu daerah. Lagu yang bahkan aku gak ngerti artinya. Katanya, supaya aku tetap ingat akar kami." Rangga membisu. Tangan-tangannya mengepal lembut di sisi sofa, mencoba mengendalikan rasa sesak yang merambat diam-diam. Tatapannya jatuh pada liontin kecil yang menggantung di dada adiknya, lalu beralih ke foto Larissa Dewi yang tertempel di dinding. Semua terasa asing dan akrab dalam waktu bersamaan, seperti dua kehidupan yang pernah dipisahkan oleh jarak dan rahasia. Setelah pisah dari ayah, Mama berubah. Dia gak pernah mengeluh, gak pernah marah. "Tapi aku tahu dia luka," lanjut Sofia. "Dia menutup diri, cuma fokus kerja. Jadi guru di sekolah lokal, ngajar bahasa Indonesia. Jarang ngobrol sama orang, lebih banyak diam." Rangga mengangguk perlahan, suaranya hampir tak terdengar saat ia berkata, "Ayah juga bukan orang yang sama setelah itu. Dia tenggelam dalam pekerjaannya, dingin, dan tak satu pun tentang ibu pernah disebut. Seolah namanya terhapus dari hidup kami." Sofia menarik napas panjang, dalam, lalu berkata, 5 tahun lalu, Mama kena kanker. Tapi dia tolak pengobatan. Dia bilang, hidupnya udah cukup. Suara hujan di luar semakin keras, seperti ikut menangisi kenyataan yang terlalu lama dipendam. Rangga menunduk. Matanya tertutup rapat,
dan air matanya akhirnya jatuh, membasahi kain celananya yang usang. "Kenapa? Kenapa gak ada yang kasih tahu aku?" katanya parau, suara patah yang tak mampu lagi dibendung. Sofia menyentuh tangan kakaknya dengan hangat. "Waktu mama sudah lemah banget, dia manggil aku. Dia kasih liontin ini," terus bisikan sesuatu ke telingaku. "Apa yang dia bilang?" tanya Rangga lirih, seperti takut mendengar jawabannya. "Jangan lupakan kakakmu," begitu katanya. "Suatu hari, saat waktunya tiba, kamu akan tahu kemana harus pulang." Rangga memandangi wajah adiknya, matanya merah dan penuh emosi yang belum sempat terucap. "Dan sekarang kamu yakin?" Sofia mengangguk perlahan. Suaranya gemetar saat ia menjawab, "Sekarang aku tahu, kamu adalah rumah yang selama ini aku cari." Kabut tipis masih menyelimuti tanah saat mobil mungil yang mereka tumpangi berhenti perlahan di depan pintu gerbang pemakaman tua di selatan Krakow. Embun membasahi rumput-rumput liar, sementara pohon-pohon pinus berdiri kaku bagai penjaga setia. Dedaunan musim gugur berserakan, membentuk hamparan jingga keemasan di jalan kerikil yang sunyi. Di pagi yang sepi itu, hanya beberapa sosok terlihat berjalan perlahan. Langkah mereka nyaris tak bersuara, seolah takut membangunkan kenangan yang tertidur dalam tanah. Sofia melangkah lebih dulu, menggenggam tangan Rangga erat-erat. Sentuhan jemarinya terasa dingin oleh udara pagi, tapi genggamannya kuat, seakan ingin memastikan kakaknya tak berpaling. Mereka melintasi deretan makam dengan nisan batu abu-abu, dihiasi salib kecil dan kelopak bunga yang nyaris layu. Di sebuah sudut tenang, Sofia berhenti. Di hadapannya berdiri sebuah batu nisan sederhana, putih pudar, dengan ukiran nama, Larissa Dewi Kaminska. Di bawahnya tertera kalimat dalam aksara Jawa, samar-samar terhapus oleh usia dan cuaca. Rangga membeku. Pandangannya terpaku pada nama yang terukir di batu itu, nama yang selama ini hanya terdengar sebagai bisikan di ujung ingatan. Tanpa berkata sepatah pun, ia berlutut perlahan di depan pusara, kepalanya menunduk dalam, dan tubuhnya diam, hanya bibir yang sedikit bergerak, namun tanpa suara. Sofia ikut berjongkok di sampingnya. Ia mengeluarkan seikat bunga lili dari dalam tas, meletakkannya di atas tanah yang masih lembab. Matanya berkaca, tapi air mata tak jatuh. Ia menatap nisan itu, lalu membisikkan doa, campuran kata dalam bahasa Polandia dan Indonesia yang mengalun lembut seperti nyanyian duka. Tangan kirinya meraba tangan Rangga dan menggenggamnya dengan erat. "Setiap malam, waktu sakitnya makin parah, Mama selalu nyebut namamu," ucap Sofia pelan, seperti berbicara kepada angin pagi. "Dia sering ngigau, nyari-nyari kamu, kayak takut kamu gak datang lagi." Rangga memejamkan mata, dan air mata mengalir tak terbendung. Ia mengusap wajah dengan telapak tangan yang gemetar, lalu menatap nisan itu, tatapan yang penuh tanya dan penyesalan. "Gak ada yang cerita, Sof. Ayah cuma bilang, jangan pernah tanya soal ibu lagi." Angin pelan berhembus, membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Sebuah daun kuning melayang turun, menempel lembut di bahu Rangga. Sofia menyandarkan kepalanya ke pundak kakaknya, dan dalam heningnya pemakaman yang hanya diisi gemertak ranting dan desir udara, mereka menangis diam-diam. Bukan sekadar karena kepergian, tapi karena kesunyian luka yang selama ini mereka simpan sendiri, akhirnya bisa mereka bagi. Saat matahari mulai menyelinap lewat celah awan dan mereka berdiri bersiap meninggalkan makam, Sofia menatap nisan itu sekali lagi dan berkata pelan, "Tapi satu hal masih belum jelas, Kak. Mama gak pernah bilang kenapa kita harus pergi waktu itu. Dia cuma bilang, kita harus kabur." Rangga langsung menoleh, raut wajahnya berubah tegang. "Kabur? Dari siapa?" Sofia menatapnya lekat. Dalam diam, keduanya saling memahami bahwa pagi itu bukan akhir dari pencarian mereka, tapi baru permulaan dari jawaban yang akan segera terbuka. Ketika malam menjelma dan langit di atas Katowice mulai pekat, Sofia dan Rangga akhirnya tiba kembali di apartemen tua yang mereka tinggali. Sorot lampu jalan menembus jendela yang berembun, menciptakan siluet samar di dinding dan lantai. Di dalam, suasana sunyi menyelimuti ruang tamu. Hanya bunyi sendok yang sesekali bersentuhan dengan cangkir yang terdengar, seperti detik jam yang berjalan pelan. Sofia duduk bersila di lantai, menyandarkan tubuhnya pada lemari kayu lapuk di sudut ruangan. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang belum sempat dituangkan sejak mereka pulang dari pemakaman.
Aku belum pernah tunjukin ini ke siapapun, katanya pelan, nyaris seperti bisikan, seraya menarik keluar sebuah kotak kayu kecil dari bawah lemari. Kotak itu tampak kusam, warnanya telah memudar seiring waktu, dan di permukaannya tergurat ukiran bunga melati yang hampir tak terbaca. Ia meletakkan kotak itu di atas meja, lalu membuka penutupnya dengan perlahan. Isinya, tumpukan surat tua yang mulai menguning, ditulis tangan dengan rapi dan hati-hati. Aroma khas kertas tua langsung menguar, menghidupkan kembali kenangan yang selama ini terkubur dalam diam. Sofia mengambil sebuah amplop berwarna biru pudar. Di bagian depannya tertulis dengan tinta yang nyaris pudar. Untuk Rangga, kakak Sofia. Dengan gerakan hati-hati, ia menyerahkan surat itu ke Rangga. Lelaki itu menatapnya lama, matanya membeku. Tangannya sedikit bergetar saat menyentuh kertas itu, surat yang seolah datang dari dunia yang telah lama tertutup baginya, dari seseorang yang tak lagi bisa bicara. Aku nemuin surat itu di tumpukan buku Mama, beberapa bulan setelah dia pergi, ucap Sofia dengan suara lirih, seperti takut suaranya akan memecahkan keheningan. Dia gak pernah sempat kirim. Katanya, dia gak tahu alamatmu. Rangga membuka amplop itu perlahan. Tulisan tangan Larissa Dewi memenuhi halaman surat. Kalimat pembuka langsung menghantam dadanya. Maafkan Mama, Nak. Ketika dunia memaksaku memilih, Mama memilih jalan yang menghancurkan hatiku seumur hidup. Baris demi baris, surat itu mengalir seperti luka lama yang kembali terbuka. Ibunya menuliskan betapa beratnya keputusan yang ia hadapi, tekanan dari keluarga besar yang tak menerima Rangga karena perbedaan keyakinan, batas-batas adat yang mengekangnya. Ia tak pernah berniat meninggalkan siapapun. Tapi keadaan waktu itu hanya mengizinkan satu anak dibawa pergi. Ia memilih anak yang lebih kecil, berharap anak sulungnya bisa bertahan dengan ayah mereka. Rangga menunduk, bahunya bergetar pelan. Tangannya menggenggam erat surat itu, seolah ingin menyerap seluruh kenangan yang tersembunyi dalam tiap kalimat. Dia menyesal, Sof. Tapi kenapa harus begini? Kenapa dunia tega misahin kita kayak gini? Sofia duduk di samping kakaknya, memeluk bahunya dengan tangan yang tak kalah gemetar. Kadang, orang dewasa terlalu sibuk nyelamatin diri mereka sendiri, sampai lupa kalau anak-anak cuma pengen tetap bersama. Rangga hanya bisa mengangguk kecil. Matanya masih tertuju pada surat yang kini basah oleh air mata. Ia membaca kalimat terakhir yang ditulis ibunya, kalimat yang seolah ditujukan untuk momen itu. Jika kalian membaca ini bersama, berarti doa Mama terkabul. Bertemulah bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk saling menguatkan. Jangan wariskan kepedihan ini pada masa depan. Malam itu, Rangga berdiri sendirian di balkon apartemen kecil milik Sofia di kota Gdańsk. Udara dingin menggigit, dan langit mendung menggantung rendah, seolah menyimpan sesuatu yang tak sempat ditumpahkan. Hujan gerimis turun perlahan, menimbulkan bunyi lembut saat menyentuh atap seng dan dedaunan di halaman bawah. Di kejauhan, suara kereta malam melintas seperti gema kenangan yang datang tanpa diundang. Dengan tangan gemetar, Rangga menatap layar ponselnya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menyentuh ikon hijau untuk memanggil nomor yang sangat ia hafal. Nomor ayahnya. Nada sambung terdengar lama. Detik-detiknya memukul telinga Rangga seiring jantungnya yang berdegup makin cepat. Lalu, suara berat di ujung sana menyapa, suara yang masih sama seperti yang ia ingat di masa kecil. Halo? Tak ada basa-basi. Tak ada salam. Rangga menggenggam ponselnya erat, berusaha menjaga agar suaranya tak pecah. Kenapa ayah gak pernah bilang kalau ibu sudah tiada? Diam menyelimuti seberang. Hanya terdengar napas berat dari lawan bicara, seperti ada beban yang sudah terlalu lama dipendam. Hujan mulai deras, dan dinginnya menyusup sampai ke tulang. Rangga menggigit bibir, nyaris mengira telepon itu akan diputus begitu saja. Tapi kemudian suara ayahnya terdengar lagi, pelan, parau, mengalir seperti luka lama yang kembali terbuka. Ayah, takut kamu bakal pergi. Takut kamu nyari dia. Lalu gak balik lagi. Rahang Rangga mengencang. Matanya terpejam, dadanya penuh sesak oleh campuran kecewa dan kepedihan yang tak lagi bisa ditutupi. Namun kemarahannya bukan seperti api, melainkan seperti hujan deras. Dingin, tapi menghantam perlahan-lahan. Ayah harusnya percaya aku cukup dewasa, jawabnya akhirnya. Suaranya tenang, tapi dalam. Sekarang,
Biar aku sendiri yang cari kebenarannya. Di ujung sana, suara ayahnya terdengar gemetar. Kali ini, ia tak lagi terdengar seperti pria yang selalu memegang kendali. Ia hanya seorang ayah yang lelah menyembunyikan kerapuhan. Kalau bisa, tolong ajak adikmu pulang, Rangga. Rumah ini, hampa tanpa dia. Rangga tak berkata-kata. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menghunjam ke dasar hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar ayahnya mengaku bahwa rumah itu memang tak pernah lagi benar-benar utuh sejak Sofia dan ibunya pergi dari hidup mereka. Dari dalam apartemen, suara langkah pelan terdengar mendekat. Sofia muncul, membawa 2 cangkir teh yang mengepul hangat. Ia menatap Rangga dengan alis terangkat, menanti penjelasan. Rangga memutus sambungan telepon, mengambil cangkir dari tangan adiknya, dan berkata pelan, "Ayah ingin kamu pulang." Sofia tersenyum samar, tapi di matanya ada kilau kegamangan. "Tapi, apa yang akan kita hadapi di sana, Kak?" tanyanya lirih. Rangga tak segera menjawab. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, seolah mencari jawaban di balik awan. Senyum kecil muncul di wajahnya, dan kali ini, bukan karena kepastian, melainkan keberanian untuk menghadapi yang tak pasti. Di malam yang tenang di kota Poznan, udara basah selepas hujan menyelimuti setiap sudut jalanan yang lengang. Di balik kaca jendela apartemen kecilnya, Sofia menatap keluar tanpa fokus. Sementara di sofa belakang, Rangga duduk terpaku, jari-jarinya terus membolak-balik lembar brosur maskapai penerbangan. Tangannya sibuk, tapi pikirannya kacau, seperti badai yang tak terlihat. "Aku benar-benar bingung, Kak." Suara Sofia nyaris tenggelam dalam desingan pelan kulkas tua. Ia tak menoleh, hanya berdiri membelakangi Rangga dengan bahu sedikit merunduk. "Hidupku ada di sini. Musik, pekerjaan, teman-teman. Tapi bagian diriku juga haus. Tentang rumah itu, tentang ayah." Rangga memandang punggung adiknya yang tampak rapuh, namun menyimpan semangat yang tak sepenuhnya padam. Di balik keraguannya, ia tahu, Sofia memendam keinginan untuk tahu, untuk mengerti. Ia pun bangkit, melangkah pelan hingga berdiri di sampingnya. Suaranya tenang, tapi menyiratkan dorongan yang tulus. "Kamu gak harus menyerahkan semua yang kamu bangun di sini. Aku cuma minta, temani aku sebentar. Lihat sendiri masa lalu kita. Temui ayah. Dengar langsung dari dia. Biar kamu gak cuma menebak-nebak." Sofia menarik napas, dalam dan berat. Kelopak matanya terpejam sejenak, seolah sedang mengukur keberanian yang tersisa. Perlahan, ia menoleh ke Rangga, dan mengangguk pelan dengan tatapan bulat yang akhirnya bulat juga keputusannya. "Oke, tapi cuma sebentar, ya? Jangan lama-lama," ucapnya sambil tersenyum kecil. Rangga mengangguk dengan wajah lega. "Iya, cuma sementara. Terima kasih udah mau percaya." Beberapa hari kemudian, mereka berdua berdiri berdampingan di Bandara Lawica, masing-masing membawa koper yang tak seberapa besar, tapi berat oleh cerita dan rasa yang selama ini tak pernah diungkap. Bandara ramai oleh lalu lalang penumpang pagi itu, namun buat Rangga dan Sofia, suasananya seperti ruang sunyi tempat dua hati mencoba menjahit kembali masa yang tercerai. Sofia menatap papan keberangkatan dengan wajah tegang. Tangan kirinya menggenggam erat tangan Rangga, seperti seseorang yang mencoba menahan agar kenangan lama tak runtuh sebelum waktunya. "Nanti kalau aku nangis pas lihat rumah kita, jangan diketawain, ya?" katanya dengan suara pelan, mencoba berseloroh, meski air mata sudah menunggu di pelupuknya. Rangga membalas genggaman itu lebih erat, dan berkata lembut, "Kalau kamu nangis, aku di sampingmu. Kalau kamu takut, aku akan jagain. Kita pulang, Sof. Demi ibu. Demi kita sendiri." Mereka berpelukan dalam diam yang panjang, membiarkan waktu berhenti sebentar sebelum akhirnya kaki mereka melangkah ke ruang keberangkatan. Suara pengumuman maskapai terdengar sayup, mengiringi langkah mereka yang kini seirama. Bagi Rangga, ini lebih dari sekadar perjalanan menuju kampung halaman. Ini adalah upaya menyatukan kembali dua hati yang sempat tercerai, namun tetap berdetak dalam irama kenangan yang sama. Langit Jakarta pagi itu digelayuti awan kelabu, seolah menyimpan rindu yang tak pernah selesai. Dari balik jendela mobil sewaan, Rangga dan Sofia duduk bersebelahan, tapi dia membentang lebar di antara mereka.
Tak banyak yang mereka katakan sejak keluar dari bandara. Yang terdengar hanya bisikan mesin mobil dan kenangan yang menyeruak di kepala masing-masing tanpa diundang. Ketika kendaraan berhenti di depan sebuah rumah tua bercat pucat, dengan pagar besi yang mulai berkarat dan sebatang pohon apel liar menjulang di halaman, Sofia menahan napas sejenak. "Itu tempat kita dulu tinggal," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Rangga mengangguk pelan. Senyumnya samar, seakan tertahan oleh gugup yang merayap diam-diam. "Iya, dulu kamu pernah naik pohon itu, terus jatuh dan nangis semalaman. Ibu sampai tidur di sampingmu sambil mijitin lutut yang bengkak." Sofia tersenyum kecil, namun matanya menggenang. Mereka keluar dari mobil, langkah mereka pelan, menyusuri jalan setapak yang dihiasi daun-daun kering dan bau tanah yang masih menyimpan sisa hujan malam. Pintu pagar dibiarkan setengah terbuka, seolah rumah itu pun sedang menunggu mereka sejak lama. Begitu mereka mendekat, daun pintu tua itu bergeser, dan dari dalam muncul sosok pria tua bertongkat. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya dipahat oleh waktu dan penyesalan yang tertahan. Ketika matanya menangkap sosok Sofia, tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. "Sofia?" Suara itu keluar dengan berat, seperti mengandung tahun-tahun yang tak pernah tersampaikan. Sofia hanya memandangnya dengan dada bergetar. Tak langsung melangkah, tapi saat tubuhnya maju, ia langsung menghambur ke pelukan ayah yang telah lama hilang dari hidupnya. Pelukan itu kaku di awal, ragu dan asing, namun seiring detik berlalu, berubah menjadi erat, penuh getar, dan diam-diam disertai tangis kecil yang tak bisa lagi ditahan. Rangga berdiri beberapa meter dari mereka, tak bergerak, matanya berkaca. Di dadanya ada kelegaan yang ganjil, seperti bagian dirinya yang selama ini mengambang, akhirnya mendarat. Masuk ke dalam rumah, Sofia memandang sekeliling dengan mata menyapu tiap sudut. Ruang tamu masih menyimpan kenangan dalam bentuk foto-foto tua yang menggantung di dinding. Salah satunya menampilkan dua anak kecil duduk di ayunan, tertawa tanpa beban, dia dan Rangga, di masa ketika segalanya masih utuh. Jemarinya menyentuh bingkai itu, dan tanpa ia sadari, air mata mengalir pelan di pipi. "Terima kasih, Kak, karena sudah membawaku pulang," bisiknya, memalingkan wajah ke arah Rangga yang kini berdiri tak jauh. Ayah mereka mendekat, meletakkan satu tangan di pundak Rangga, satu lagi di bahu Sofia. Ketiganya berdiri dalam hening yang hangat, seperti tiga titik yang dulu tercerai dan kini akhirnya saling menemukan porosnya kembali. Tidak ada ucapan panjang. Tak satu pun mencoba menjelaskan masa lalu atau memberi maaf dalam kalimat rumit. Tapi keheningan yang menggantung di antara mereka mengandung lebih dari cukup. Pengakuan, kerinduan, dan keinginan untuk mulai dari awal. Di luar, pohon apel di halaman depan bergoyang pelan diterpa angin. Daunnya yang basah jatuh satu persatu, seakan menjadi saksi bahwa sesuatu yang lama retak, akhirnya mulai disatukan kembali. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.